Sobat Permisa, bertemu lagi dengan saya dalam acara Learning Journal, pertemuan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diambil langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI pada hari Rabu kemarin, tepat pada tanggal 23 September 2024. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang informasi dan interview dalam reportase. Yang pertama, apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya itu adalah tidak. Karena reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportasenya. Beranjak kepada materi pertama, yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, yaitu reporter atau wartawan, kepada seseorang narasumber membahas suatu topik permasalahan yang ada. Adapun proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan tiga hal. Yang pertama adalah reporter atau wartawan atau interviewer. Yang kedua yaitu narasumber, dan yang ketiga yang pastinya adalah kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview yang pertama adalah harus mempersiapkan diri, mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menemukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Dan yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Perlu diingat kembali bahwasannya dalam membuat sebuah berita hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5 satu hal, agar pendengar atau permisa tidak bingung. Yang pertama itu what, yaitu apa yang terjadi atau ada peristiwa apa. Yang kedua yaitu who, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat yaitu where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Yang kelima yaitu why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan yang terakhir itu how, bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini, seperti di bawah tersebut. Yang pertama itu kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dari yang akan diwawancari. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga itu gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat yaitu simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban yang narasumber yang bisa diambil, yang bisa dijadikan pertanyaan berlanjutnya untuk memperjelas masalah. Selanjutnya yaitu persiapan wawancara. Di antaranya adalah menguasai masalah, selanjutnya menentukan permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan, selanjutnya yang terakhir menyiapkan mental. Adapun syarat melakukan wawancara di antaranya adalah mempunyai tujuan yang jelas, diferensiasi, menyenangkan, dan mengandalkan persiapan atau riset melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontaneous, dan mampu mengembangkan logika. Adapun macam-macam wawancara, diantaranya adalah wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan lain terakhir wawancara bebas. Berlanjut kepada materi kedua yaitu reportase. Sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber lainnya, dan ditulis dan dilaporkan, kemudian ditulis dalam bentuk berita terjadi. Reportase pelaporan pemberitaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan suatu kasus atau kejadian, ada peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang biasa di-share di berupa media elektronik atau media cetak gitu. Berdasarkan tugasnya, reportase dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan dan yang kedua yaitu reporter untuk televisi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi dalam menyampaikan suatu berita.
Seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena ingat, tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Yang selanjutnya yaitu informasi. Adapun jenis-jenis informasi itu terbagi menjadi beberapa hal. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat menjadi beberapa hal dalam macam-macam informasi tersebut. Yang pertama itu berita atau news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau reporter, atau disebut juga sebagai berita yang murni. Yang kedua yaitu editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Yang ketiga yaitu infotainment, yaitu informasi yang dapat mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Yang terakhir yaitu press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas atau suatu institusi atau lembaga atau perusahaan. Dan adapun kategori berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam hal. Yang pertama berita hari atau hot news, yaitu berita yang sangat terikat dengan waktu. Berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat, karena jika terlalu lama berita itu akan menjadi basi. Yang kedua yaitu strike news, yaitu berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Dalam hal ini hot news bisa menjadi sebagai strike news. Yang terakhir yaitu independent news, berita yang diolah sebagai mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kaitan materi yang disampaikan. Antara lain adalah hard news, atau sebuah sajian berita materi yang mengandung konflik ketegangan tinggi. Yang kedua yaitu soft news, adalah sebuah sajian berita yang materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai berita soft news juga bersifat paling penting umum namun mengandung gejolak atau tidak berketegangan tinggi. Yang terakhir yaitu spot news. Spot news adalah sebuah sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya. Demikian permisal liputan dalam Learning Journal pertemuan ketiga investasi berita. Saya Novan Rapriya Nugroho pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.